itu bukan berarti kita mandi dengan air, bukan. Tapi energi ini, energi ilahi ini yang akan membersihkan 5 lapis tubuh energi kita. Nanti ringannya badan kan kemarin ya, sadar nafas gitu. Badan itu terasa ringan gitu Mas. Sadar nafas itu kan sambil rebahan ya saya. Ini apa namanya? Nah, lakukannya enggak bari sambil baringan gitu. Alhamdulillah gitu, serasa ada yang lepas emang. Iya, terbersihkan. Tapi kalau masalah sadar nafas, kita harus mempunyai waktu duduk. Kenapa harus duduk? Karena duduk ini sifatnya tanah, sifatnya diam, agar mendiamkan, menetralkan semua anasir dalam diri kita ini. Jadi ya taruhlah waktu sejam dalam sehari untuk duduk diam, menikmati nafas. Karena duduk diam ini adalah udah sandiko dawu, udah siap semua, udah netral. Tiduran monggo oke, sadar nafas, tapi punya waktu, kita luangkan waktu 1 jam lah, minim lah untuk duduk diam. Siap Mas ya. Nah ini kan nanti urut-urutannya dengan apa? Dengan sholat. Seperti sholat, kenapa ada perintah sholat tobat 99 Fatihah? Karena kan ini untuk menyelaraskan energi api. Karena emosian kan, nggak terimaan kan. Nah di saat kita duduk berdirinya lama, ini ada terjadi netralisir api dalam diri kita agar mengalir kepada seluruh tubuh, agar selaras. Ini sifatnya api, makanya ada sholat hajat membaca 99 kali kan, agar ininya lama, agar berdirinya lama. Lalu dilihat masih pada emosian, masih pada gak terimaan, ya, dirinya yang lama ya. Gitu Mas ya, namanya pasang surut. Tapi kalau lagi pasang sekarang bisa agak nahan gitu. Iya, lebih cepat kembali. Ya siap Mas, insya Allah. Oke, jadi ini sekalian proses sholatnya untuk semuanya. Secara bacanya ojo koyo enggak, alon-alon, pelan-pelan saja, agar sifat-sifat dalam diri kita, api, angin, air, tanah ini bisa mengalir secara maksimal. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim, dolin amin. Jangan yuk, listriknya belum sampai TV ibaratnya, udah pindah lagi, yuk nggak jadi nyala TV-nya. Jadi berdirinya, membacanya ya pelan, disadari, dihayati. Disadari, dihayati maksudnya apa? Bukan kita yang sedang membaca, bukan kita yang bisa membaca, tapi kita sedang dipisahkan, kita sedang apa ya, ditolong untuk membaca. Pelan-pelan, rukuknya pun subhanallah, pelan-pelan subhan gitu loh. Sujudnya dipelankan, bacaannya dipelankan, duduknya lalu kayak kijeng cewek, jenglat gitu. Nah gitu, agar selaras 4 anasir dalam diri kita, 4 nafsu dalam diri kita selaras semua, amarah, sufiyah, lawamah, mutmainnah, agar selaras, maka akan menjadi jiwa yang merdeka. Terus diperbaiki lagi cara gerakannya, yang kakinya kadang serong kanan, serong kiri, asiknya diluruskan, tegap lurus. Rukuknya itu siku, dengkulnya atau lututnya nggak usah ditekan ke belakang, lututnya itu diluruskan siku. Nah coba dipraktekkan, rata-rata orang sholat di saat tangan di lutut itu ditekan ke belakang, kok lututnya kok jadi agak miring kayak gini. Jarang yang lurus kayak gini. Kalau lurus kayak gini, ini tumpuannya tetap di kaki, tapi jari-jari depan kita ini, jari kaki kita ada tekenan.
untuk tumpuan. Lah, di sini kan ada saraf-saraf. Kalau yang terapi paham lah ya, ada saraf-saraf yang kepada jantung, ginjal dan sebagainya. Sehingga di saat ditekan seperti ini, ditumpu seperti ini kelistrikannya jalan mengalir lebih kenceng. Sehingga menyehatkan tubuh raganya. Coba sholatnya, coba ada yang praktek itu lututnya didorong ke belakang atau lurus. Coba mana satu yang praktek? Yang posisi ruku gitu ya Mas ya? Posisi ruku. Umumnya itu didorong ke belakang, jadi agak miring, enggak siku. Kalau siku itu tumpuannya ada di telapak di ujung-ujung ini, ujung kaki, ujung jari-jari kaki. Sehingga jari kakinya ini agak neken gitu. Nah, neken kayak gini, kelistrikannya akan mengalir ser gitu. Kalau dulu sih ya Mas suka didorong, tapi waktu itu kan masih pernah jelasin di TikTok ya. Saya praktekkan itu. Ya Beda. enakan sih. Beda kan? Ya beda. Makanya harusnya orang rajin sholat asal gerakannya pas, terus dinikmati dan sebagainya, sehat. Jadi bentuk 90 derajat ya Mas? Betul. Di saat rukuknya itu benar, rukuknya itu 90 derajat ini diluruskan, ini kan dalam tubuh raga kita ini akan selaras nih dengan sifat anginnya. Orang yang sifat anginnya sudah selaras, keinginannya itu akan ketahan kok. Maksudnya enggak lihat ini ingin, lihat itu ingin, lihat ini ingin, lihat itu ingin, enggak. Sekarang kita udah punya ini, lihat apa langsung kepengen beli, itu berarti anginnya terlalu embuh, anginnya belum selaras. Jadi sifat angin itu adalah sifat keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Setelah udah dibeli, ditaruh di lemari buat pajangan gitu. Ya mbu sopo ya ada lah. Saya Mas, saya. Itu berarti anginnya masih angin liar gitu loh. Berarti gerakan dalam rukuknya itu belum pas. Kalau berdiri, ruku, sujud, duduknya benar, selaras. Selaras. Itu gerakan sholat. Jadi gerakan sholat ya untuk kesehatan raga, ya untuk kesehatan jiwa. Kalau sujud gimana Mas? Sujudnya ya jangan dekem kayak gitulah. Gimana sih ya prakteknya ya? Jadi apa ya, tumpuannya itu di sini sama di kayak gini. Biasanya kan kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang lemper. Ini enggak, yang gagah gitu loh. Kakinya ini pun madal, enggak enggak. Kakinya ditekuk nggak Mas kakinya? Ya ditekuk kayak gini, bukan kayak gini, bukan nekuknya bukan kayak gini, kayak gini. Nah, terus ini kan, ini nanti kan di sini ada tekenan juga. Sininya sama sininya harus nempel, grounding sih. Bukan sininya, bukan nempel. Duduknya juga atahiyat itu, duduknya kakinya bukan kayak gini, bukan kayak gini, tapi kayak gini. Nah, fungsi kayak gini kan ini tadi kelistrikannya loh, kelistrikannya agar mengalir ke tubuh kita. Saraf-sarafnya ini kan tekan. Gimana? Oh iya, betul kayak gitu. Maka sehat jiwa dan raganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat dari kecil juga baru tahu sekarang. Bener. Kalau mempraktekkan dengan gerakan yang pas dan nggak terlalu cepat dan sebagainya, kita kalau nggak ngos-ngosan ya kemeringet.
beneran. Kalau nggak ngos-ngosan itu kemeringet. Jadi kayak olahraga gitu loh. Harusnya rajin sholat, ya sehat. Kalau tubuh kita sudah sehat, otomatis rasa kita pun nanti akan sehat. Makanya ada kata-kata sebelum belajar hakikat makrifat, kuatkan dulu syariat. Nah, syariat ini adalah raga. Lah umpama raganya nggak sehat, berarti kan ada kerusakan dalam tubuh kita, sistem tubuh kita. Otomatis kan energinya kurang normal, kurang stabil. Gitu maksudnya. Makanya raga sehat, otomatis gerakan energinya ini pun akan sehat. Nah sekarang selang saja lah. Selang kalau mampet, lancar nggak alirannya? Kabel kalau ada yang lecet bisa kebakaran. Sehatkan dulu raganya, maka sistem kabel dalam diri kita itu nggak konslet. Nah kalau ada yang konslet, kelistrikannya nyetrum. Makanya kata-katanya apa? Jika urusan duniamu begini begitu, perbaikilah sholat. Terus biar apa? Energi dalam diri kita itu stabil. Nah kalau dalam diri kita ada umpama penyakit apa nih? Penyakit apa? Karena tubuh kita sistemnya kan satu kesatuan yang aslinya itu saling terhubung. Umpama contoh perut kita sakit nih, lambung kita. Lah nanti kan yang dikirim ke sana kan nggak maksimal. Jadi perbaiki sholatnya, sholat secara syariat maupun sholat secara kesadaran, hakikat, dua-duanya jalan. Tapi sekarang memperbaiki hanya kesadarannya saja, syariatnya nggak diperbaiki, yo asli naik turun gitu loh. Sudah disadar turun lagi karena masih ada kekonsletan dalam diri kita. Ya monggo semua kembali ke pribadi masing-masing. Kan yang bisa merasakan wah ini punya penyakit ini kan pribadi masing-masing. Ada nggak yang dirasa? Apakah enggrek ataukah sakit apalah itu? Kembali ke pribadi masing-masing. Perbaiki sholatnya, gerakannya itu tadi. Nanti kan dalam gerakan sholat diservis tubuh kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh ini matanya Min di saat sholat, ojo merem, jangan memejamkan mata, pandang titik sujud itu. Karena di saat kita nempel ini yang buat sujud, keramik kayak apa saja kayak kita memandang titik satu itu kan retinanya akan membesar, mengecil. Ini kan lagi didandani. Tuh. Ya terapi gitu ya Mas. Iya, terapi mata. Jadi matanya sehat. Melihat ke tempat sujud itu loh. Nah sebelum kita sholat, mata kita yang sudah diterapi dulu dengan wudhu. Kan mata kita kan panas, buat melihat kan panas. Itu di saat wudhu basuh muka, itu yo kip gitu. Nah ini merem dikip kan biar panas ini kotoran-kotoran yang ada di mata terbersihkan dengan air. Coba pernah nggak mengalami mata perih atau mata
gatel dan sebagainya kan dirambang pakai air. Rambang bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah pakai air itu. Timbang. Ya itu sempurna sudah aslinya, asal mau mempraktekkan. Assalamualaikum Mas Is dan saudara semua. Waalaikumsalam Pak Zainullah.